Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengambil topik diagnosis penyakit kulit akibat alergi, yang mana akan dimasukkan dalam sistem pakar menggunakan metode Certainty Faktor berbasis prolog. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Prastia dengan NBI 146240067 dengan teman saya. Perkenalkan nama saya Pramaditya Rayana Wadana Putra dengan NPI 14624000081. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Andriansyah dengan NPI 14624000087. Baik, latar belakangnya, penyakit kulit akibat alergi sering menimbulkan gejala yang mirip, seperti gatal, kemerahan, dan ruam. Kemiripan gejala tersebut menyulitkan masyarakat awam dalam melakukan diagnosis awal. Diagnosis penyakit kulit alergi bersifat tidak pasti karena respon tubuh setiap individu berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pakar yang dapat meniru cara berpikir pakar untuk membantu diagnosis awal penyakit kulit akibat alergi. Next. Baik, tujuan dari sistem ini adalah yang pertama membangun sistem pakar untuk membantu diagnosis awal penyakit kulit akibat alergi. Yang kedua, mengimplementasikan metode Certainty Faktor untuk menangani ketidakpastian diagnosis. Yang ketiga, menyediakan sistem mendukung keputusan berbasis aturan atau rule-based system. Yang keempat adalah memberikan hasil diagnosis beserta tingkat keyakinan sistem. Selanjutnya adalah gambaran umum sistem. Sistem yang digunakan merupakan sistem pakar berbasis keaturan atau rule-based system. Pengguna memasukkan gejala-gejala yang dialami. Kemudian sistem akan melakukan proses inferensi dengan mencocokkan gejala tersebut terhadap aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan pengetahuan pakar. Hasil akhir dari sistem ini berupa diagnosis penyakit kulit akibat alergi beserta nilai certainty faktornya. Jenis penyakit yang dihasilkan, sistem pakar ini dirancang untuk menghasilkan beberapa kemungkinan diagnosis penyakit kulit akibat alergi. Penyakit tersebut meliputi yang pertama ada dermatitis kontak alergi, yang kedua ada urtikaria atau biduran, yang ketiga ada eksim alergi atau atopic dermatitis, yang keempat ada alergi obat, yang kelima ada alergi makanan, yang keenam ada stropulus atau alergi gigitan serangga, dan yang terakhir tidak terdiagnosis. Gejala yang digunakan dalam sistem ini merupakan gejala umum yang sering muncul pada penyakit kulit akibat alergi. Beberapa gejala tersebut antara lain gatal, kemerahan, ruam, bentol, kulit kering, kulit bersisik, riwayat kontak dengan alergen, konsumsi obat, konsumsi makanan tertentu, gigitan serangga, dan muncul mendadak serta kondisi tidak adanya gejala spesifik. Lalu selanjutnya adalah struktur and/or grade, di mana sebelah kiri ini adalah jenis-jenis penyebabnya. Ada kulit kering, gatal, bentol, kemerahan, kontak alergen, muncul mendadak, kulit bersisik, ruam, konsumsi obat, konsumsi makanan, gigitan serangga, ruam setelah obat, atau tidak ada gejala spesifik. Lalu dikelompokkan lagi menjadi jenis-jenis penyakit. Ada dermatitis kontak alergi, urtikaria, eksim alergi, alergi obat, alergi makanan, stropulus, atau yang tidak terdiagnosis. Dan dari sini, kita mengelompokkan menjadi satu kesatuan, yaitu adalah penyakit kulit. Atau jenisnya adalah penyakit kulit. Lalu ada konsep rule-based system. Pengetahuan dalam sistem pakar direpresentasikan dalam bentuk aturan if-then. Bagian if berisi kombinasi gejala yang harus dipenuhi. Sedangkan bagian then berisi kesimpulan yang berupa jenis penyakit kulit akibat alergi. Aturan-aturan ini menjadi dasar utama dalam proses inferensi yang dilakukan oleh sistem. Baik, contoh rule sistemnya adalah if gatal and bentol and muncul mendadak, then urtikaria. Aturan ini menyatakan bahwa apabila pengguna mengalami gatal, bentol, dan gejalanya muncul secara mendadak, maka sistem akan menyimpulkan bahwa pengguna kemungkinan besar mengalami urtikaria. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah daftar rule system, di mana if gatal and bentol and gigitan serangga, maka bisa diartikan itu adalah stropulus. Jika gatal dan kulit bersisik dan kemerahan, maka bisa diartikan adalah eksim alergi. Atau
Jika tidak ada gejala spesifik, maka tidak terdiagnosis. Lalu ada jika gatal dan kemerahan dan kulit kering dan kontak alergen, maka itu adalah dermatitis kontak alergi. Lalu jika gatal, kemerahan, maka itu juga dermatitis kontak alergi, namun hanya gejala ringan. Lalu ada jika gatal dan bentol, maka itu dikategorikan adalah urtikaria dengan gejala ringan. Lalu if gatal dan bentol, lalu muncul mendadak, itu adalah urtikaria. Lalu ada if gatal dan ruam dan konsumsi makanan, maka alergi makanan. Lalu jika ruam dan gatal dan konsumsi obat, maka alergi obat. Dan yang terakhir, jika ruam setelah obat, maka alergi obat. Certainty factor. Metode certainty factor digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis. Nilai certainty factor menunjukkan tingkat keyakinan pakar terhadap kebenaran suatu aturan. Dengan adanya certainty factor, sistem tidak hanya memberikan kesimpulan, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap diagnosis yang dihasilkan. Lalu ada implementasi sistem di Prolog. Sistem pakar ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Gejala direpresentasikan sebagai fakta, sedangkan aturan diagnosis direpresentasikan sebagai rule. Proses inferensi dilakukan dengan mencocokan fakta yang dimasukkan pengguna dengan rule yang tersedia hingga sistem menghasilkan kesimpulan akhir. Nah, selanjutnya adalah nilai certainty faktornya. Berdasarkan rule atau aturan, L1 dermatitis kontak alergi, CF-nya atau certainty faktornya adalah 0,80. Lalu ada R2 atau urtikaria dengan poin 0,85, R3 enzim alergi dengan poin 0,75, R4 alergi obat dengan certainty faktor 0,90. Ada R5 alergi makanan 0,85, R6 Stropulus 0,85, R7 dermatitis kontak alergi 0,60, yaitu gejala ringannya. Untuk urtikaria gejala ringan 0,50 dan R9 alergi obat atau reaksi obat menggunakan CV 0,95. Ataupun yang tidak terdiagnosis, maka bisa diartikan certainty faktornya adalah 1. Lalu proses inferensi. Proses inferensi dalam sistem dimulai ketika pengguna memasukkan gejala. Sistem kemudian mencocokkan apakah gejala tersebut dengan aturan-aturan yang ada. Apabila suatu aturan terpenuhi, sistem akan menghasilkan diagnosis beserta nilai certainty factor yang telah ditentukan. Lewat dari kasus yang pertama adalah dermatitis kontak alergi. Pada kasus pertama, pengguna mengalami gejala gatal, kemerahan, kulit kering, serta memiliki riwayat kontak dengan alergen tertentu. Setelah gejala dimasukkan ke dalam sistem, sistem melakukan proses inferensi dengan mencocokkan gejala tersebut terhadap aturan yang tersedia. Berdasarkan hasil menyocokkan, sistem menemukan bahwa aturan dermatitis kontak alergi terpenuhi. Oleh karena itu, sistem menyimpulkan bahwa pengguna mengalami dermatitis kontak alergi dengan nilai certainty factor sebesar 0,80. Untuk penjelasan inferensi kasus 1, diagnosis dermatitis kontak alergi diperoleh karena seluruh kondisi pada aturan yang bersangkutan terpenuhi, yaitu adanya gatal, kemerahan, kulit kering, dan kontak dengan alergen. Nilai certainty faktornya sebesar 0,80 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang cukup tinggi terhadap diagnosis tersebut. Untuk kasus 2 adalah urtikaria atau bituran. Pada kasus kedua, pengguna mengalami gejala gatal, bentol, dan gejala muncul secara mendadak. Gejala-gejala tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk dilakukan proses inferensi. Hasil pencocokan menunjukkan bahwa gejala yang dialami sesuai dengan aturan urtikaria. Berdasarkan aturan tersebut, sistem menyimpulkan bahwa pengguna mengalami urtikaria dengan nilai certainty faktor sebesar 0,85. Lalu untuk penjelasan kasus inferensinya adalah seluruh kondisi pada aturan urtikaria terpenuhi, yaitu adanya gatal, bentol, dan gejala yang muncul secara mendadak. Nilai certainty faktor sebesar 0,85 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang tinggi terhadap diagnosis urtikaria yang dihasilkan. Lalu ada kasus 3, eksim alergi atopic dermatitis. Pada kasus ketiga, pengguna mengalami gejala gatal, kemerahan, dan kulit bersisik. Setelah gejala dimasukkan ke dalam sistem mencocokkannya dengan aturan-aturan yang ada. Berdasarkan proses inferensi, sistem menemukan bahwa kombinasi gejala tersebut sesuai dengan aturan eksim alergi. Oleh karena itu, sistem menyimpulkan bahwa pengguna mengalami eksim alergi dengan nilai certainty faktornya sebesar 0,75.
Lalu untuk penjelasan inferensinya, aturan ekstrim alergi terpenuhi karena seluruh Indonesia pada bagian if, yaitu gatal, kemerahan, dan kulit bersisik, muncul pada pengguna. Nilai sensitivity faktornya sebesar 0,75, menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang cukup terhadap diagnosis ekstrim alergi. Alergi obat. Pada kasus keempat, pengguna mengalami gejala ruam, gatal, dan memiliki riwayat konsumsi obat sebelum gejala muncul. Gejala tersebut dimasukkan ke dalam sistem dan diproses melalui mekanisme inferensi. Hasil pencocokan menunjukkan bahwa gejala tersebut memenuhi aturan alergi obat. Dengan demikian, sistem menyimpulkan bahwa pengguna mengalami alergi obat dengan nilai certainty factor sebesar 0,90. Penjelasan inferensi kasus 4, diagnosis alergi obat diperoleh karena seluruh kondisi pada aturan terkait terpenuhi, yaitu adanya ruam, gatal, dan konsumsi obat. Nilai certainty factor sebesar 0,90 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi terhadap diagnosis tersebut. Lalu kasus 5, alergi makanan. Pada kasus kelima, pengguna mengalami gejala gatal dan ruam setelah mengonsumsi makanan tertentu. Ketika gejala tersebut dimasukkan ke dalam sistem, sistem melakukan proses inferensi dengan mencocokkannya terhadap aturan yang tersedia. Hasil inferensi menunjukkan bahwa gejala tersebut sesuai dengan aturan alergi makanan. Oleh karena itu, sistem menyimpulkan bahwa pengguna mengalami alergi makanan dengan nilai certainty factor sebesar 0,85. Penjelasan inferensi kasus 5, aturan alergi makanan terpenuhi karena adanya gatal, ruam, serta riwayat konsumsi makanan. Nilai certainty factor sebesar 0,85 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang tinggi terhadap diagnosis alergi makanan yang dihasilkan. Lalu ada kasus 6 atau Stropholus alergi gigitan serangga. Pada kasus ke-6, pengguna mengalami gejala gatal, bentol, dan memiliki riwayat gigitan serangga. Setelah gejala dimasukkan ke dalam sistem, sistem mencocokkannya dengan aturan yang tersedia melalui proses inferensi. Berdasarkan hasil pencocokan, sistem menemukan bahwa aturan Stropholus terpenuhi. Oleh karena itu, sistem menyimpulkan bahwa pengguna mengalami Stropholus dengan nilai certainty factor sebesar 0,85. Untuk penjelasannya, kesimpulan Stropholus diperoleh karena seluruh kondisi pada aturan terpenuhi, yaitu adanya gatal, bentol, dan gigitan serangga. Nilai certainty factor sebesar 0,85 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi terhadap diagnosis Stropholus. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian, sistem pakar yang dibangun mampu membantu diagnosis awal penyakit kulit akibat alergi. Penggunaan rules-based system dan metode certainty factor terbukti efektif dalam menangani ketidakpastian diagnosis. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan awal sebelum pengguna melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga medis. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2 dari mata kuliah kecerdasan artifisial. Jika ada salah kata dan sebagainya, kami sekelompok mengucapkan maaf.